Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nurse Filian Channel. Apakah masih ada teman-teman yang belum ujian SKB? Yang masih akan melaksanakan ujian SKB, tetap semangat ya. Saya doakan ujiannya lancar serta jadi top skor pada saat ujian nanti. Bagi teman-teman yang sudah bisa dipastikan lulus atau sudah 99% lulus CPNS atau ASN di tahun ini, saya ucapkan selamat ya. Semoga selalu diberi kesuksesan dan kelancaran sampai perteknip keluar. Dan bagi teman-teman yang belum berhasil, jangan berkecil hati. Anda tetap pemenang dan pintu rezeki tetap terbuka lebar. Yang pasti tetap semangat, jangan putus asa. Selalu berpikir positif bahwa ke depan akan tetap jadi yang lebih baik. Amin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih berkas yang harus disiapkan jika kita benar-benar dinyatakan lulus CPNS atau ASN. Karena tahap pemberkasan ini harus benar-benar diperhatikan dan jangan dianggap remeh, apalagi sampai salah-salah dalam pemberkasan. Nanti tahapan ini merupakan tahapan yang penting. Karena jika kita salah-salah, perteknip atau penetapan nomor induk pegawai tidak bisa terbit. Jadi harus benar-benar juga diberikan waktu untuk mempersiapkan berkas-berkas tersebut ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membagi dua apa saja berkas yang bisa disiapkan dari sekarang dan nanti. Yang pertama, yaitu yang dipersiapkan adalah berkas yang dipersiapkan dari sekarang. Apa saja berkas-berkas yang dipersiapkan dari sekarang? Walaupun pengumuman resmi belum diumumkan, tetapi kita sudah bisa menghitung hasil dari SKD dan SKB. Setelah diakumulasi, kita menjadi yang nomor 1. Itu ya insya Allah kita akan lulus dan kita bisa mempersiapkan berkas-berkas apa saja yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Yang pertama adalah fotokopi ijazah dilegalisir. Nah, untuk fotokopi ijazah yang dilegalisir ini beragam ya teman-teman, tergantung dari instansi masing-masing. Terkadang diminta fotokopi ijazah dari SD sampai pendidikan terakhir. Terkadang hanya pendidikan terakhir saja, tetapi tidak ada salahnya jika kita siapkan fotokopi ijazah yang dilegalisirnya dari SD sampai sekarang. Karena jika diminta semua, kita sudah siap, gak apa-apa, jadi gak ada salahnya kalau kita siapkan. Terus yang kedua, fotokopi KTP dan KK. Nah, kalau fotokopi KTP dan KK ini cukup difotokopi saja, nggak perlu dilegalisir. Jelas ya. Terus lanjut yang ketiga, fotokopi sertifikat akreditasi kampus dan prodi kampus dilegalisir. Nah, jadi berbeda ya teman-teman. Jika sertifikat akreditasi kampus itu akreditasi kampusnya. Misal akreditasi kampus A. Jadi sertifikatnya yaitu sertifikat akreditasi kampus A tersebut. Jika kalau akreditasi prodi yaitu program studinya, misalnya prodi ilmu keperawatan itu sertifikat prodi ilmu keperawatan, sertifikat akreditasinya. Dan jika prodi kesehatan masyarakat, sertifikat akreditasinya prodi kesehatan masyarakat. Jadi masing-masing ada sertifikat akreditasinya dan dilegalisir. Yang keempat yaitu SKCK. Nah, ini biasanya ada masa berlakunya. Boleh disiapin dari sekarang, boleh juga nanti. Tapi lebih baik disiapin dari sekarang karena biasanya masa berlakunya cukup lama. Sekitar 6 bulanan lah kira-kira masa berlaku SKCK tersebut. Nah, yang kelima yaitu pas foto. Nah, untuk ukuran pas foto tersebut beragam ya teman-teman, tetapi saran saya dicetak semua ukuran, yaitu 2x3, 3x4 dan 4x6.
cetak aja sebanyak-banyaknya dan cetak pakai kertas foto yang bagus ya, jangan yang mudah luntur. Biar fotonya juga hasilnya juga bagus. Pokoknya kasihlah yang terbaik. Dan yang terakhir yang keenam ini bagi nakes ya. Untuk tenaga kesehatan itu dibutuhkan juga STR, yaitu STR yang difotokopi dan dilegalisir, dan STR-nya harus yang masih berlaku ya teman-teman. Jika tidak berlaku ini fatal. Nah, inilah berkas-berkas yang bisa kita siapkan dari sekarang walaupun belum ada pengumuman resmi dari BKN, tetapi tidak ada salahnya kita siapkan dari sekarang agar kita nggak keteteran dalam pemberkasan. Lanjut yang kedua. Yang kedua ini ketika pengumuman resmi keluar. Jadi apa berkas-berkas yang harus disiapkan ketika pengumuman resmi ini keluar. Yang pertama yaitu DRH atau daftar riwayat hidup. Jadi pas nanti resmi pengumuman keluar CPNS dan atau ASN ini nanti, pada akun teman-teman yang dinyatakan lulus akan secara otomatis muncul pada akun BKN teman-teman form DRA tersebut, dan tinggal teman-teman download formnya serta diisi sesuai dengan format form DRH tersebut. Terus yang kedua yaitu surat pernyataan. Nah, ini juga ada formatnya nanti. Terus yang ketiga, surat keterangan sehat jasmani rohani dan surat keterangan bebas narkoba. Nah, biasanya setiap instansi menunjuk RS atau rumah sakit rujukan yang telah ditentukan. Ini juga tergantung instansinya juga, apakah nanti dikasih kebebasan memilih rumah sakit atau tidak. Tetapi jika teman-teman ingin mencari info terkait budget atau biaya yang harus dikeluarkan tentang pemeriksaan surat keterangan sehat ini, teman-teman bolehlah cari info terlebih dahulu, karena ini biayanya kita keluarkan sendiri dan biayanya beragam tergantung rumah sakitnya. Dan yang terakhir, ini biasanya untuk teman-teman yang ambil di kementerian, juga diminta sertifikat TOEFL. Ini juga harus disiapkan. Ingat ya teman-teman, semua berkas itu harus berkas yang benar-benar real punya teman-teman, bukan berkas-berkas palsu. Jika terdeteksi berkasnya palsu, otomatis teman-teman pasti gugur. Sayang kan, karena tidak mudah untuk sampai ke tahap ini. Kita benar-benar harus bersyukur. Nah, itu saja sedikit informasi dari saya. Lebih cepat lebih baik. Jika ada berkas tambahan, kita nggak akan keteteran lagi untuk menyiapkannya. Sekian dulu dari saya. Saya harap selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.